Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rudianto, salah satu mahasiswa UNESA Program Studi S1 Administrasi Negara. Pada video singkat kali ini, saya akan memaparkan penerapan teknologi informasi dalam birokrasi di Indonesia. Apa yang sudah dicapai, tentang yang dihadapi dan direkomendasikan singkat untuk langkah ke depan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, teknologi informasi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, akses ke internet meningkat pesat. Menurut survei APJII terbaru, penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 79,5% tahun 2024 dan meningkat dari 78,1% di tahun 2023. Jumlah pengguna internet pada 2024 mencapai sekitar 221,56 juta orang. Dari akses penduduk kurang lebih 278,7 juta warga. Bahkan di 2025, survei mencatat penetrasi internet Indonesia naik lagi menjadi 80,66% dengan jumlah pengguna sekitar 229,43 juta jiwa. Ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat kini memiliki potensi akses ke layanan digital. Hal ini membuka peluang besar bagi layanan publik digital karena semakin banyak masyarakat yang bisa mengakses layanan online. Dengan kondisi ini, pertanyaannya, pentingnya adalah bagaimana kita memanfaatkan penetrasi internet yang begitu luas untuk meningkatkan pelayanan publik. Disinilah konsep digitalisasi hadir sebagai jawaban lalu. Apa itu digitalisasi? Digitalisasi adalah proses mengubah sistem yang biasanya manual berbasis kertas atau tatap muka menjadi sistem berbasis elektronis, online, cepat, dan terotomasi. Teknologi informasi menjadi fondasi dari digitalisasi perangkat keras, jaringan internet, aplikasi, sistem database, keamanan cyber, dan kemampuan SDM yang paham teknologi. Digitalisasi tidak hanya soal mengenai proses dengan aplikasi, tapi soal merancang sistem layanan publik yang lebih responsif, transparan, dan efisien. Namun, agar lebih jelas, kita perlu melihat di mana digitalisasi ini benar-benar berperan penting. Salah satu ranah yang paling terdampak adalah birokrasi. Birokrasi adalah tata kelola pemerintahan, administrasi, dan pelayanan publik dalam bentuk tradisional. Birokrasi banyak dikeluhkan karena prosedur yang panjang, waktu tunggu lama, ketergantungan terhadap interaksi tatap muka, kemungkinan pungli atau inefisiensi, dan akses yang tidak merata, terutama di wilayah terpencil. Itulah alasan mengapa digitalisasi birokrasi dianggap sebagai solusi mengurangi hambatan tersebut dengan teknologi informasi sebagai alatnya. Birokrasi tradisional yang lambat dan berbelit jelas membutuhkan perubahan. Disinilah digitalisasi birokrasi mulai dijalankan secara nyata di Indonesia. Pemerintah tidak hanya membicarakan konsep, tetapi juga mengukur sejauh mana transformasi digital ini berjalan melalui indeks SPBE. Apa itu SPBE? Sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hasil evaluasi SPBE nasional tahun 2024 menunjukkan bahwa indeks SPBE berada di angka 3,12 pada skala 1-5. Dengan predikat baik, evaluasi ini dilakukan terhadap 615 instansi pusat dan pemerintah daerah, yang menunjukkan bahwa digitalisasi birokrasi sudah menyentuh hampir seluruh level pemerintahan. Dari sisi infrastruktur digital secara umum, data penetrasi internet yang tinggi mencapai hampir 80% penduduk Indonesia, mendukung kesiapan masyarakat untuk mengakses layanan publik berbasis digital. Dengan kata lain, teknologi informasi bukan hanya fondasi, tapi juga modal sosial bagi digitalisasi birokrasi di Indonesia. Dari data dan praktek tersebut, manfaat digitalisasi birokrasi mulai terlihat secara nyata. Pertama,
ada peningkatan efisiensi proses pelayanan publik, baik dari sisi waktu maupun biaya. Tantangan yang dulu membutuhkan berjam-jam, bahkan berhari-hari, ini bisa diproses secara daring, hanya dalam hitungan menit. Biaya operasional pun lebih hemat karena dokumen tidak perlu dicetak dan didistribusi bisa dilakukan secara digital. Kedua, digitalisasi juga membawa kemudahan akses bagi masyarakat, khususnya mereka yang berada di wilayah perkotaan atau daerah yang sudah terjangkau jaringan internet. Melalui aplikasi daring, website pemerintah maupun mobile service, masyarakat tidak perlu lagi mengantri panjang di kantor pelayanan publik. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas juga meningkat karena setiap proses tercatat secara digital. Potensi manipulasi data, pungutan liar maupun penyalahgunaan wewenang dapat ditekan. Sistem daring menyediakan jejak audit yang jelas sehingga aparat pemerintah lebih terdorong untuk memberikan layanan yang sesuai prosedur. Namun, di balik manfaat besar tersebut, tantangan digitalisasi birokrasi masih cukup serius. Pertama, masyarakat dan instansi di wilayah terpencil atau 3T, terdepan, terluar, tertinggal, masih menghadapi keterbatasan akses internet yang stabil dan terjangkau. Akibatnya, mereka belum bisa menikmati layanan publik digital secara maksimal. Kedua, literasi digital masih belum merata. Tidak semua ASN maupun masyarakat memiliki kemampuan yang sama dalam mengoperasikan aplikasi dan sistem elektronik. Ada kelompok masyarakat, terutama yang berusia lanjut atau minim akses pendidikan teknologi yang masih kesulitan beradaptasi dengan layanan daring. Ketiga, keamanan data dan perlindungan privasi masih menjadi PR. Kasus kebocoran data pribadi di beberapa lembaga menjadi alarm bahwa perlindungan data masyarakat harus diperkuat. Tanpa jaminan keamanan, kepercayaan publik terhadap layanan digital bisa menurun. Keempat, dari sisi kelembagaan, integrasi antar instansi dan interoperabilitas sistem masih belum optimal. Banyak instansi pemerintah yang memiliki aplikasi sendiri-sendiri tanpa terhubung satu sama lain. Akibatnya, masyarakat tetap harus memasukkan data berulang kali di berbagai platform yang berpotensi menimbulkan ketidakefisien baru. Melihat manfaat sekaligus tantangan yang ada beberapa rekomendasi yang penting untuk mempercepat keberhasilan digitalisasi birokrasi di Indonesia. Pertama, pemerintah perlu memperluas pembangunan infrastruktur digital hingga ke daerah 3T sehingga layanan daring bisa diakses secara merata oleh seluruh masyarakat. Kedua, perlu ada peningkatan literasi digital, baik aparatur sipil negara, maupun masyarakat umum. ASN harus dibekali keterampilan mengoperasikan sistem digital, sementara masyarakat perlu dibantu agar tidak tertinggal dalam pemanfaatan layanan publik berbasis teknologi. Ketiga, aspek keamanan data dan perlindungan privasi harus menjadi prioritas. Regulasi dan sistem keamanan cyber perlu diperkuat agar kebocoran data pribadi tidak terulang, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah. Keempat, pemerintah juga harus mendorong integrasi antar instansi. Sistem yang saat ini masih berjalan sendiri-sendiri harus bisa saling terhubung sehingga masyarakat cukup sekali memasukkan data untuk mendapatkan berbagai layanan publik. Kesimpulannya, digitalisasi birokrasi adalah langkah besar menuju pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Data penetrasi internet yang mencapai lebih dari 229 juta pengguna di tahun 2025, serta peningkatan indeks SPBE menjadi 3,12 di tahun 2024, menunjukkan bahwa fondasi transformasi digital sudah terbentuk. Namun, keberlanjutan dan pemerataan manfaatnya sangat tergantung pada keseriusan pemerintah dalam menjawab tantangan yang masih ada. Jika langkah-langkah tersebut dijalankan secara konsisten, maka digitalisasi birokrasi bukan hanya sekedar tren, tetapi akan menjadi fondasi luar bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang modern dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.